Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Dua Ayu Lansari, dan teman saya Wayuni Nur Ahmad dan Nur Fadia. Di sini kami akan membahas mengenai kedatangan awal bangsa Barat di Afrika. Nah, berikut ini adalah gambar peta benua Afrika, di mana kita ketahui bersama letak benua Afrika itu 35 derajat lintang utara sampai 34 lintang selatan dan 17 bujur barat sampai 51 bujur timur. Luas benua Afrika sendiri itu 30.290.000 kilometer persegi. Dan adapun batas-batas benua dari benua Afrika, yang pertama, sebelah utara terdapat Laut Tengah atau Laut Mediterania, dan sebelah timur Samudra Hindia atau biasa kita kenal dengan Laut Merah. Yang ketiga, sebelah selatan Samudra Atlantik. Dan untuk penemuan kekayaan alam benua Afrika oleh bangsa Barat, di mana daya tarik Afrika sangat menonjol di mata bangsa Barat dan penjajah lainnya. Terungkapnya rahasia kekayaan alam benua Afrika adalah berkat jasa The Livingstone dan Stanley. Mulai dari hasil sumber alam yang melimpah, contohnya dapat kita lihat dari sumber daya alam di darat, yaitu yang pertama pertanian dan perkebunan, contohnya seperti kopi, kapas, kacang, kelapa sawit, tembakau, dan beras. Dan di bidang pertambangan, contohnya seperti minyak bumi, dan wilayah Afrika khususnya Sudan memiliki 1/4 kandungan emas di dunia. Penghasilan mineral menghasilkan 3/4 baja atau setengah supply dunia pada bidang platinium, kromium, dan berlian. Selain itu, ada 1/3 emas, mangan, dan uranium, dan 1/5 bauksit, dan 1/10 minyak bumi. Sedangkan Afrika Utara, sebagian negara-negaranya penghasil fosfor dan minyak terbesar, seperti Libya, Algeria, dan Mesir. Dan untuk sumber daya alam di laut, yaitu Maroko menjadi negara terbesar pengolah ikan di Afrika. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wayuni Nur Ahmad. Arti penting Afrika bagi bangsa Barat. Afrika mempunyai arti penting bagi bangsa Barat karena mempunyai potensi yang sangat diperlukan bagi industrialisasi Eropa yang sedang mengalami kemajuan pada abad ke-19. Potensi-potensi tersebut antara lain, 1. Afrika mempunyai potensi kekayaan alam yang komersial berupa bahan-bahan mentah yang vital dan strategis untuk kepentingan industri. Afrika Selatan memiliki emas 66%, platinum 35%, dan bahan mineral lainnya. Namibia kaya uranium, timah, perak, dan seng. Zaire kaya akan tembaga, kobalt, dan intan. Zambia kaya tembaga dan Zimbabwe kaya akan krom. Kedua yaitu kawasan Afrika Utara yang terletak di Laut Tengah mempunyai posisi yang strategis, terutama setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Kawasan ini menjadi jalur penghubung ke dan dari Eropa dengan berbagai negara. Ketiga yaitu Afrika Selatan. Selain kaya akan tambang, juga menjadi jalur pelayaran melalui Tanjung Harapan dari dan ke Eropa. Di antaranya adalah sebagai jalur pelayaran untuk mengangkut minyak dan bahan mentah ke negara-negara industri Eropa pada abad 19. Sehingga jalur ini menjadi urat nadi bangsa Barat.
Yang keempat yaitu Afrika. Di Afrika tersedia tenaga kerja yang murah. Berpuluh-puluh juta budak diangkut ke Amerika dan Eropa untuk tenaga kerja pertambangan, perkebunan, dan industri. Kelima yaitu benua Afrika yang luas dengan penduduknya yang jarang diharapkan dapat dijadikan tempat untuk memindahkan penduduk Eropa. Motif bangsa Eropa datang ke Afrika yaitu dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama di bidang politik, di mana motivasi politik didorong oleh politik persaingan antar negara-negara Eropa untuk mendominasi dunia pada abad ke-18. Setiap negara berusaha meningkatkan gengsi dengan memperluas tanah jajahan, di mana semakin luas wilayah jajahan, maka semakin tinggi prestis bangsa tersebut di mata internasional. Dan untuk budaya ekonomi dilanjutkan oleh teman saya, Wayuni Nurhahmat. Yang kedua yaitu budaya. Ekonomi. Sementara alasan budaya pada kolonisasi berakar dalam etnosentrisme dan arogansi orang-orang Eropa yang menganggap budaya suku Afrika lebih rendah. Faktor ketiga adalah yang paling signifikan. Sumber daya alam Afrika merupakan komponen penting yang memotivasi kolonialisme Eropa. Daerah-daerah Afrika yang menjadi sasaran kekuasaan bangsa Barat. Hampir seluruh wilayah Afrika menjadi sasaran bangsa Barat. Mereka datang untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Maka dari itu, di beberapa daerah di Afrika timbul konflik antar negara Barat karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda di satu wilayah. Misalnya di Mesir, Sudan, Pasoda, dan Maroko. Adapun wilayah kekuasaan bangsa Barat di Afrika pada tahun 1920. Yang pertama yaitu wilayah Belgia, di mana terdapat di daerah Congo, Rwanda, dan Burundi. Yang kedua yaitu Prancis, terdapat di daerah Aljazair, Kamerun, Somali, Afrika Barat, Madagaskar, Maroko, Togo, dan Tunisia. Yang ketiga yaitu Inggris, Tanah Basuto, Tanah Bechuana, Kamerun, Somali, Mesir, Gambia, Pantai Mas, Kenya, Nigeria, Rhodesia Utara dan Selatan, Tanah Nyasa, Tanah Swazi, Sudan, Uganda, Zanzibar, Afrika Selatan dan Barat Daya. Yang keempat yaitu wilayah Italia yang terdapat di daerah Libya, Eritrea, dan Somali. Yang kelima yaitu Portugal, di mana terdapat di daerah Angola, Mozambik, Guinea, dan Afrika Selatan. Dan yang terakhir yaitu wilayah Spanyol, di mana terdapat di daerah Ifni, Rio de Ore, Guinea, dan Maroko. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.